Kalau kita bicara soal perayaan hari-hari besar, terutama kita bicara sekarang Hari Raya Idul Fitri, pasti bukan hanya kumpul keluarga, sanak saudara, atau silaturahmi saja. Tapi yang menjadi primadonanya adalah makanan yang disajikan, benar kan? Nah, biasanya nih di setiap keluarga, hanya keluarga, tapi di wilayah ataupun negara memiliki makanan khas lebaran masing-masing. Nah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman One Day Food, kira-kira makanan khas lebaran kalian apa sih? Berhubung saya keturunan Timur Tengah, jadi tiap lebaran tuh keluarga saya suka bikin namanya nasi kebuli sama nasi mandi. Itu makanan favorit saya kalau lagi lebaran. Masakan nyokap, apapun yang dimasak pasti enak. Biasanya ada opor ayam, rendang daging, terus ada sayur, sayur ketupat ya, sayur ketupat yang ada kacang panjangnya gitu deh. Opor, lontong kari, rendang. Kue putih salju sih. Wah, ternyata beragam ya makanan khas lebaran yang disajikan oleh teman-teman One Day Food. Nah, saya punya informasi nih, sajian makanan lebaran yang menjadi favorit di beberapa wilayah di Indonesia. Ada sambal goreng kentang ati. Sambal goreng kentang biasanya dimasak dengan campuran ati sapi yang empuk. Untuk membuatnya cukup siapkan bahan seperti cabai, kentang, cabai rawit, ati sapi, telur puyuh. Lalu giling cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan minyak sebagai penghalus. Kemudian kentang dan ati dipotong dadu. Selanjutnya sambal yang digiling ditumis dan ditambahkan beberapa bumbu sebagai penyedap. Setelah wangi, kemudian masukkan ati dan kentang yang sudah digoreng. Kalau kamu ingin menambahkan varian rasa, bisa juga ditambahkan telur puyuh. Sajian ini sering dijadikan perasa untuk orang yang gemar makan pedas. Lalu ada opor ayam. Opor ayam memang makanan berat yang wajib ada di setiap rumah pada saat lebaran. Makanan ini terdiri dari bahan ayam, jeruk nipis, lengkuas, daun salam, santan, dan lain sebagainya. Opor ayam sekarang hampir ada di seluruh daerah di Indonesia. Opor ayam juga dimodifikasi sesuai dengan khas daerahnya masing-masing. Misalnya di daerah luar Jawa ada opor kambing atau opor bebek. Sebenarnya nggak semua daerah menyajikan opor untuk disantap bersama dengan ketupat. Untuk melengkapi hidangan makanan khas lebaran ada rendang. Makanan khas dari Sumatera Barat ini memang menjadi salah satu pilihan menu yang wajib yang ada di meja. Meski cara buatnya tidak begitu mudah, tapi rendang tetap menjadi makanan nomor satu di kala lebaran. Selain daging, Wonder People mungkin bisa buat alternatif lain, misalnya dengan menggunakan jamur sebagai bahan utamanya. Untuk bahan bumbu sama seperti rendang daging, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, dan serai. Kemudian ada lagi lontong sayur khas Padang. Selain opor ayam, makanan berkuah yang menjadi favorit sebagai makanan khas lebaran yaitu lontong sayur. Dengan bahan seperti kemiri, cabai, dan lengkuas untuk bumbunya. Dengan semua bahan digoreng sebentar supaya layu, lalu di blender. Biasanya ditambahkan nangka dan santan untuk menambahkan nikmatnya makan lontong sayur. Pasti semua makanan yang saya sebutkan tadi ada di meja makan kalian kan pada saat lebaran? Ya, no wonder karena makanan itu adalah makanan wajib pada saat lebaran untuk orang Indonesia. Tapi pertanyaan saya, ayo, pasti kalian suka kalap kan makannya? Sampai lupa diri makannya. Nah, jangan sampai pada saat selesai lebaran justru penyakit datang mendekati kalian. Gak mau dong? Nah, sekarang ada jagonya nih yang suka kasih tips. Kesayangan aku, Om Mobi, ternyata punya tips untuk hal ini. Apa ya? Kita simak sama-sama yuk. Hello Wonder People. Nah, bicara soal lebaran. Jangan sampai pada momen lebaran kita ini Anda menjadi tampak lebaran. Supaya berat badan Anda tetap terjaga, mungkin tips berikut ini bisa Anda coba. Silakan siapkan catatan dan pulpen atau notes pada handphone Anda. Pertama, jangan makan gorengan, walaupun itu sangat enak dan menggoda.
Usahakan pilih alternatif memasak makanan selain digoreng. Misalnya dikukus, di-steam atau direbus. Yang kedua, kontrol pola makan. Karena hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol. Kalau orang lain yang ngontrol nanti bisa dibilang sok ngatur. Saat lebaran memang banyak sekali makanan yang menggoda nafsu. Anda boleh makan makanan khas lebaran, tapi tetap harus dijaga porsinya. Jangan berlebihan dan jangan kalap. Ingat, kontrol. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Setelah menyantap makanan, usahakan minum air putih. Air putih memiliki banyak fungsi yang baik bagi kesehatan dibandingkan dengan sirup ataupun minuman soft drink yang memiliki kadar gula yang berakibat buruk bagi tubuh. Lagi pula dengan banyaknya air putih bisa menipu diri kita sendiri. Karena merasa lebih kenyang, jadi tidak makan banyak-banyak. Yang keempat, sediakan sayuran dan buah-buahan. Di tengah makanan berlemak dan kue-kue nastar yang enak, ada baiknya sediakan juga sayuran dan buah-buahan untuk dikonsumsi. Sayuran atau buah-buahan dapat mengimbangi asupan makanan berlemak saat lebaran. Sayur dan buah-buahan dapat menetralisir juga kadar gula dan lemak yang dapat memperlancar pencernaan. Dan yang terakhir, olahraga. Jangan lupa luangkan waktu Anda setelah hari raya untuk berolahraga. Ingat, ini liburan. Jadi sebenarnya waktu Anda lebih banyak. Jangan pakai alasan sibuk karena banyak acara halal bihalal. Olahraga dapat menyimbangkan keadaan tubuh Anda setelah tubuh dijejali dengan makanan-makanan berat. Cukup olahraga ringan sampai berkeringat sudah membakar kalori dalam tubuh Anda. Juga menghilangkan perasaan bersalah karena makan makanan yang aneh-aneh. Tapi ini demi tubuh Anda, agar berat badannya ideal. Jadi jangan malas. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Terima kasih Om Obi untuk tipsnya. Dan setelah ini saya masih punya satu menu Wonder Food lagi. Makanya teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami.